Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Banyak banget yang mengusulkan tentang tema ini di kolom komunitas ya sahabat kebahagiaan. Pada pengen tahu tentang kisah orang ketiga. Kevin ambil kesimpulan saja ya dari sahabat kebahagiaan yang pengen temanya disampaikan. Kisah orang ketiga apa sih yang ingin dia lakukan terhadap kamu dalam waktu dekat ini? Kita akan cek bersama-sama. Apapun hasil bacaannya, Kevin harapkan sahabat kebahagiaan semakin bijaksana menanggapi ini semua. Karena kita tahu kita punya hak untuk cinta. Kita terlahir dari cinta dan kita bisa mengekspresikan cinta. Namun perlu diingat ya, di mana kamu meletakkan cinta tersebut. Oke, kita akan cek bersama-sama tentang kisah orang ketiga. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe ketika kalian berkomentar. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kisah orang ketiga yang ingin dia lakukan dalam waktu dekat. Ke sahabat kebahagiaan ya. Kita akan cek. Kevin ambil 3 buah kartu dulu sebagai signifikator tentang hubungan ini ya. Oke. Kita akan cek bersama-sama signifikatornya. Ini adalah energi terbesar yang semesta sampaikan kepada kalian. Yang pertama, tentang kisah orang ketiga, ada kartu Five of Swords. Oke, sesuatu hal yang sifatnya adalah memenangkan sebuah ego. Ini muncul. Ada kartu King of Pentacle. Ya, dia memang selalu di dalam perasaan kamu. Lalu kartu Two of Cup. Semakin mendalami sebuah hubungan di sini ya sahabat kebahagiaan, dan ada sebuah koneksi yang cukup kuat. Dalam waktu dekat ini kalian akan merasakan bagaimana cinta emosional itu terbentuk. Bagaimana cinta secara fisik itu semakin terbentuk. Cinta secara emosional adalah bagaimana sahabat kebahagiaan ini juga merasakan tentang apa yang akan dia berikan kepada kamu. Nuansanya Kevin lihat sih, dari dirinya dia akan terlihat lebih intim lagi sama sahabat kebahagiaan. Walaupun kemarin sempat ada permasalahannya di kartu Five of Swords, sempat ada permasalahan sedikit dari miskomunikasi. Namun sejatinya hubungan kalian masih tetap ada. Dan nuansa-nuansa cinta emosional itu memang lagi sering banget diungkapkan. Dia sering ngungkapin kata kangen, sayang, dan lain sebagainya. Itu muncul di situ ya sahabat kebahagiaan. Lebih menunjukkan sisi emosionalnya. Lalu berkaitan dari cinta secara fisiknya di sini, memang beberapa pertemuan kemungkinan memang ada ya sahabat kebahagiaan, ada sebuah pertemuan di situ, dan pertemuannya di sini akan menghasilkan sebuah suasana yang mungkin akan lebih intim lagi. Ya, tentang hubungan cinta kamu antara gairah dan keintiman cukup seimbang sih. Kevin lihat hubungannya cukup seimbang. Meskipun berat ya melalui hubungan sebagai kisah orang ketiga, namun kalian sudah didoping hormon adrenalin untuk bisa ngejalin sebuah ikatan semacam ini. Di energi kartu King of Pentacle, orang ini memang akan sedikit banyak nih sahabat kebahagiaan, udah sedikit banyak ya, akan banyak menghadirkan sesuatu perubahan emosional yang berpengaruh terhadap keseharian kamu. Apapun yang dia lakukan, ini sangat berpengaruh banget terhadap keseharian kamu. Entah mungkin sahabat kebahagiaan menjadi kurang fokus, tiba-tiba ingat dia, tiba-tiba kepikiran tentang hubungan ini, tiba-tiba kepikiran apakah dia berselingkuh atau enggak, apakah dia ngejalan alternatif lain atau enggak. Ini akan muncul perasaan-perasaan seperti itu ya kepada diri sahabat kebahagiaan. Dan orang ini memang selalu berpengaruh besar dalam keseharian diri sahabat kebahagiaan. Jadi sahabat kebahagiaan, mungkin
kalian harus bisa membagi pikiran kamu dan membagi perasaan kamu ya. Jangan terlalu terpengaruh terhadap energinya dia, karena dalam waktu dekat ini sahabat kebahagiaan akan banyak meluangkan waktu untuk selalu berpikir tentang diri dia. Hati-hati tentang sebuah miskomunikasi ya sahabat kebahagiaan, karena Kevin juga lihat di kartu Five of Swords ini tentang simbol sesuatu hal yang sifatnya adalah kekalahan dari komunikasi. Ya mungkin ada sebuah sudut pandang baru dari diri sahabat kebahagiaan ketika mencintai diri dia, akhirnya terjadi bentrokan, miskomunikasi, atau mungkin juga sebaliknya ada sudut pandang baru dari orang tersebut sehingga terjadi sebuah miskomunikasi di situ ya sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari energi kamu, energi diri sahabat kebahagiaan ini sebenarnya sudah mulai sadar ya tentang kisah orang ketiga di sini ngejalin hubungan seperti ini. Kalian sebenarnya sudah memunculkan sisi kesadaran bahwa hubungan semacam ini sifatnya adalah sementara, tidak bisa dipegang selamanya ya. Tapi ketika mencoba untuk lepas dari dia, kenapa selalu mengingat dia? Ketika lagi healing dari dia, kenapa dia datang di waktu yang tidak tepat? Karena kalian masih ada sebuah koneksi di kartu Two of Cups. Lalu berkaitan dari janji, Two of Cups ini adalah simbol dari janji ya sahabat kebahagiaan ya. Bulan ini mendekati bulan Februari, jangan terlalu banyak menerima sebuah janji-janji yang tidak pasti, karena janji yang dia utarakan ini bergantung dari suasana hatinya dia. Ketika suasana hatinya dia itu lagi senang banget, tepiskan janjinya. Jangan pernah menerima janji kepada seseorang yang suasana hatinya lagi senang banget, karena itu bisa lupa. Kalau misalkan menerima janji, cobalah dalam kondisi yang netral, karena dia pasti akan memikirkan tentang apa yang dia ucapkan. Orang yang terlalu bersemangat, menggebu-gebu ketika dia berjanji, ini justru mudah sekali dilupakan, apalagi hubungannya adalah kisah sebagai orang ketiga. Jangan gampang menerima sebuah keputusan dari dia, atau mungkin juga janji-janji surgawi bahwa dia mungkin akan ini akan itu sama kamu. Nikmatin saja prosesnya sama dia ya sahabat kebahagiaan. Apapun koneksinya, kamu nikmatin aja. Gak usah terlalu banyak berharap. Lagi-lagi tentang sebuah harapan, jangan terlalu banyak, istilahnya adalah menelan mentah-mentah harapan yang dia berikan. Cukup nikmatin saja sahabat kebahagiaan, karena kartu King of Pentacle ini adalah dia akan berpengaruh banget terhadap mental kamu, berpengaruh banget terhadap apa yang dia utarakan, apa yang dia perbuat, itu akan berpengaruh banget sama diri sahabat kebahagiaan. Jadi nikmatin aja, nggak usah terlalu banyak berharap, karena sisi adrenalin kalian dalam waktu dekat ini, dalam percintaan ini akan semakin dipicu ya sahabat kebahagiaan. Sisi adrenalin itu adalah dimana sahabat kebahagiaan ini akan bisa memicu sisi penasaran kamu, bagaimana kamu ini memunculkan sisi gairah kamu, minat kamu terhadap hubungan semacam ini. Dia juga sama, dia juga terpicu oleh sisi adrenalin, sehingga gairahnya itu akan semakin meningkat ya. Gairah bukan hanya ke seksual doang loh sahabat kebahagiaan, itu minat, itu tentang bagaimana dia tertarik sama kamu, bagaimana dia bisa mengungkapkan sebuah sisi kerahasiaan di dalam sebuah hubungan ini. Oke, hubungannya cukup memicu adrenalin. Sebenarnya nikmatin aja ya, karena kalian masih ada koneksi di sini. Apakah dia mencintai kamu? Pertanyaan yang paling mendasar ya. Apakah dia mencintai kamu? Jawabannya adalah yes, karena ada kartu Two of Cups. Two of Cups ini adalah simbol dari cinta, simbol dari sebuah kedekatan secara emosional, dan di energi kartu King of Pentacle ini juga ada simbol fisik. Jadi dia mencintai kamu dari perasaan dan juga mencintai kamu secara fisik. Tapi perlu diingat, ada pentacle di sini, dalam artian jangan bodoh karena cinta sehingga materi yang kamu punya bisa kamu berikan kepada dia dengan suka hati. Kamu bukan relawan untuk hubungan semacam ini, dan kamu tidak ada sisi menanggung tanggung jawab hal-hal yang berkaitan dari rumah tangga, terutama dari uang. Kamu tidak ada tanggung jawab untuk memberikan itu. Cukup nikmatin aja momennya, biar sahabat kebahagiaan tidak terlalu mendapatkan sebuah luka. Tapi dari energi secara menyeluruh di sini ya, hubungan kalian akan masih tetap ada ya. Karena Two of Cups-nya ini mengindikasi bahwa ada cinta di antara kalian. Oke. Signifikatornya sudah Kevin ambil, lalu kita akan cek ya, apa sih yang ingin dia lakukan ke kamu, yang ingin dia lakukan ke diri sahabat kebahagiaan dalam waktu dekat ini. Apa yang ingin dia lakukan? Cinta segitiga.
yang ingin dia lakukan ke diri sahabat kebahagiaan. Yang pertama ada kartu Ten of Swords. Balik lagi di kartu Five of Swords. Hati-hati ya sahabat kebahagiaan tentang hal-hal yang sifatnya adalah toksik. Kemungkinan terburuknya ada sesuatu hal yang mungkin bisa dia salah-salahkan ke kamu. Orang ini ada potensi bahwa bisa menyalahkan kamu apapun yang terjadi. Ketika dia menyalahin kamu, nggak usah terlalu di bawah hati atau menanggapin saja ya sahabat kebahagiaan. Ya, dia memang mengalami masalah-masalah yang membuat diri dia tidak beruntung dari segi pemikiran, sehingga rawan banget nyalahin diri sahabat kebahagiaan. Cukup beri senyuman saja, karena senyuman kamu ini akan memiliki makna yang cukup berarti buat diri dia. Cukup senyumin saja ya sahabat kebahagiaan. Ya, Kevin lihat ya, hubungan karmic relationship di kisah orang ketiga ini banyak banget dan sedang bermekaran. Tapi bermekarannya di sini justru ada sesuatu hal yang membuat diri dia tuh cemas, justru rawan untuk menyalahkan diri sahabat kebahagiaan. Kamu nggak usah istilahnya adalah ngikutin alurnya dia, jangan. Cukup beri senyuman aja, kamu nggak usah nanggepin kalau dia nyalahin kamu atau apa. Cukup senyumin aja. Simple, sesimpel itu kamu akan bisa meredakan segala bentuk energi negatif dari diri dia. Ini yang Kevin lihat ya. Yang ingin dia lakukan sama kamu tuh kan sahabat kebahagiaan. Dia itu masih terpikirkan, energinya masih terpikirkan dan masih terbelenggu oleh kamu. Kemelekatan ini tidak akan pernah mudah untuk bisa disudahi. Kemanapun hubungan ini pergi, ujung-ujungnya ketemu lagi. Sahabat kebahagiaan juga sama. Kamu mau lepas dari dia, healing dari dia, lalu dia datang di waktu yang tidak tepat yang membuat energi sahabat kebahagiaan itu jadi kepikiran dia terus. Waduh, kok bisa seperti ini? Karena kalian masuk ke dalam hubungan yang melekat. Dan Kevin lihat di kartu 8 pedangnya di sini. Ada beberapa hal yang berkaitan dari sisi kebaikannya dia ada. Ini ada sisi kebaikannya dia yang akan dia lakukan dalam waktu dekat ini. Ketika sahabat kebahagiaan mengalami stres berat atau kamu berada di kondisi yang tidak baik-baik saja, dia datang untuk membantu kamu. Dan inilah yang membuat sahabat kebahagiaan itu melekat terus sama orang ini. Karena ngejalin hubungan kisah orang ketiga itu sifatnya adalah kadang-kadang dia tuh nggak bisa ditebak maunya apa. Tapi ada momen ketika kamu membutuhkan sesuatu, dia menawarkan sebuah bantuan. Ada positifnya di sini ya sahabat kebahagiaan, karena Eight of Swords ini adalah sesuatu yang membelenggu dan kemudian datanglah sebuah bantuan dari orang ketiga kamu di sini. Namun perlu diingat, jangan berharap banyak. Kuncinya dalam hubungan ini adalah jangan berharap banyak, karena ada kartu Five of Swords di indikasi signifikator. Selanjutnya yang akan dia berikan kepada kamu atau apa yang ingin dia lakukan, Knight of Cup. Hubungannya di minggu ini Kevin lihat dia menawarkan sisi romantisme dalam jangka panjang. Orang ini memang akan menawarkan sebuah candu yang membuat sahabat kebahagiaan itu dinina bobokan oleh cinta secara emosional. Ngeresep banget loh sahabat kebahagiaan. Oh ini orangnya ngeresep banget, membuat kamu itu kayak, kok lu bisa nyentuh hatiku sampai dengan sedetail ini. Ini dia bisa nyentuh hati kamu. Kevin lihat orang ini yang ingin dilakukan adalah dia bisa nyentuh hati kamu yang membuat sahabat kebahagiaan itu kayak dinina bobokan oleh dia, kayak dimanjakan oleh dia. Ada positifnya, dia datang memberikan hal itu, memberikan sebuah kenyamanan, memberikan sebuah perhatian di saat kamu membutuhkan sesuatu atau apa, dia datang. Lalu yang ingin dia lakukan sama sahabat kebahagiaan, namun sifatnya adalah sementara. Nih kartunya paling banyak munculnya adalah kartu pedang, Ten of Swords, Eight of Swords, dan Three of Swords. Oke, kalau berkaitan dari hubungan seperti ini memang saran Kevin adalah jangan terlalu berharap lebih terhadap hubungan semacam ini, karena ujung-ujungnya adalah Three of Swords. Ya, sifatnya adalah sementara. Kebahagiaan kamu, perasaan nyaman kamu terhadap kisah orang ketiga ini adalah sifatnya sementara. Ketika kamu lagi happy banget sama dia, tiba-tiba jatuh. Nggak enak banget sahabat kebahagiaan. Dan Three of Swords ini simbol dari kekecewaan ya. Jangan terlalu banyak berharap, karena posisinya adalah dalam waktu dekat ini mungkin kamu akan sedikit
atau mungkin juga banyak mengalami sisi kecewa ya. Karena orang ini bisa berubah dengan drastis. Dan paling banyak sih sahabat kebahagiaan meluangkan waktu untuk merenung tentang hubungan ini. Memang hubungannya sangat menantang ya. Three of Swords itu adalah hubungan yang menantang. Sisi adrenalin kamu itu memang lagi dipicu banget sehingga hubungannya menantang di sini. Tapi sifatnya adalah sementara. Ketika bahagia, ketika senang itu sifatnya sementara, nggak bertahan lama. Tiba-tiba dia berubah. Itu empatnya ya sahabat kebahagiaan. Walaupun kamu udah ngerasa ngeresep banget sama dia. Oke, ngeresep banget. Itu kayak bahasa orang Bekasi ya. Kevin dapat kalimat ini dari orang Bekasi. Mana nih yang orang Bekasi? Komen ya. Halo, selanjutnya ada kartu Six of Pentacles ya sahabat kebahagiaan. Ya, orang ini dalam waktu dekat memang menawarkan sebuah bantuan ya. Seperti yang Kevin bilang di kartu atas, ketika ada sesuatu hal yang terjadi sama kamu, dia memang bisa menawarkan sebuah bantuan sama kamu. Ada sisi baiknya, ada sisi perhatiannya. Karena dia ada koneksi sama kamu, sehingga dia lebih banyak untuk memperhatikan kamu dalam waktu dekat ini. Tapi perlu diingat, orang ini nggak stabil. Banyak perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya adalah membuat kamu itu kayak, kok susah ditebak ya, kok kayak gini. Sadari kenyataannya bahwa ngejalin hubungan orang ketiga tidak bisa stabil. Kenapa? Karena tidak ada sebuah komitmen. Rumus cinta yang Kevin terapkan ke diri sahabat kebahagiaan adalah 3 komponen cinta: gairah, keintiman, komitmen. Kalau hubungan nggak ada komitmen, pasti nggak akan pernah stabil, nggak bisa ditebak, dia berubah-ubah, kepastiannya nggak ada. Makanya rawan banget Three of Swords nih, rawan banget sakit hati atau kecewa. Selanjutnya ada kartu Seven of Wands ya. Apapun yang terjadi dalam hubungan ini, walaupun hubungan kamu naik turun, tapi dia masih tetap bisa mempertahankan hubungan. Dia masih tetap kekeh bahwa nggak mau pisah sama kamu. Masuk ke dalam kemelekatan. Seven of Wands ini adalah simbol sesuatu hal yang sifatnya adalah mempertahankan sebuah hubungan ya. Dia masih tetap mau mempertahankan hubungan ini karena dia sebenarnya juga menikmati. Ya udah, kalau dia nikmatin, kamu nikmatin aja, nggak usah terlalu bagaimana. Tapi kalau sahabat kebahagiaan udah ngerasa bahwa waduh banyak sekali toksiknya di sini, ambil keputusan. Ingat, kalau ada hubungan toksik, kalian harus tegas untuk bisa memutuskan hubungan toksik. Karena toksik itu adalah habit, karena toksik selamanya akan menjadi toksik. Itu prinsip yang akan Kevin sampaikan kepada diri sahabat kebahagiaan. Ketika kamu tahu bahwa kisah orang ketiga menjadi kisah orang ketiga itu adalah hubungan toksik, kalian harus sadari toksik selamanya adalah toksik. Karena toksik itu adalah racun. Masa kamu mau menyimpan racun toksik di dalam sebuah hubungan? Karena toksik itu akan menjadi sebuah habit, kebiasaan. Selanjutnya, Three of Wands. Nah, Three of Wands ini adalah simbol kisah orang ketiga. Hubungan alternatif itu kartunya adalah Three of Wands. Sudut pandang baru muncul di dalam sebuah hubungan ini. Sahabat kebahagiaan mungkin akan sedikit banyak merenungi. Kok Kevin kalimatnya jadi banyak, kata-kata sedikit banyak ya. Ada hal yang membuat sahabat kebahagiaan ini kembali merenungi, kembali mengingat sebuah momen bahwa apakah aku pantas ngejalin hubungan seperti ini? Muncul sebuah kesadaran. Semesta di sini hadirin buat sahabat kebahagiaan, muncul sebuah kesadaran. Dan terkadang kesadarannya ini datang tiba-tiba, entah itu firasat, entah itu intuisi atau apa. Ini datangnya tuh seketika tiba-tiba. Loh, gue mikir ya bahwa kok hubungan gue sama dia tuh kayak gini ya? Ada sudut pandang baru, sudut pandang yang lebih luas. Nah, kalau misalkan sahabat kebahagiaan adalah tipe orang yang peka, kamu bisa menerima tentang intuisi yang semesta berikan sama kamu menelaah lagi, apakah ini pantas aku lakukan atau enggak. Kamu akan mendapat sebuah gambaran yang luas tentang orang ini, dan ketika kamu melihat, ternyata tidak ada apa-apa di situ. Tidak ada apa-apa. Justru menengok ke belakang banyak sekali warna berwarna merah api seperti terbakar, tapi kamu lihat luas, loh ternyata kok tidak ada apa-apa, kosong. Itu artinya adalah hubungan kisah orang ketiga di sini sebagai simbol ya, mungkin hubungan kamu memang berat banget sama dia dilalui. Untuk kedepannya bagaimana? Kedepannya kamu akan menentukan hidup kamu sendiri. Apakah kamu masih tetap bisa bertahan dalam kondisi seperti ini terus atau enggak? Karena kondisi seperti ini belum menemukan sebuah komitmen. Three of Wands-nya di sini belum menemukan sebuah komitmen. Jadi sahabat kebahagiaan yang merasakan sebuah firasat, intuisinya kamu datang tentang sudut pandang hubungan seperti ini, coba telah lagi ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat di sini masih belum ada sebuah komitmen.
Jadi 3 rumus cinta, gairah, keintiman, komitmen itu harus ada kalau misalkan hubungan kamu pengen menjadi sebuah kekuatan cinta yang sempurna. Oke, selanjutnya kartu Three of Cup. Ya, suasana hatinya memang lagi baik ya, sahabat kebahagiaan. Yang ingin dia lakukan sama kamu ini mengubah suasana hatinya menjadi lebih baik. Tapi perlu diingat sifatnya adalah sementara, tidak bisa bertahan cukup lama. Jadi istilahnya ini kayak orangnya itu empot-empotan. Oke, lagi-lagi Kevin pakai bahasa Bekasi ya. Empot-empotan pakai bahasa Bekasi nggak sih? Karena Kevin lagi sering main ke Bekasi nih. Hai yang ada di Bekasi, halo. Ini Kevin lihat ya, kartu Three of Cup-nya. Dia akan kasih sesuatu hal sama sahabat kebahagiaan itu sifatnya adalah menyenangkan, tapi sementara. Ingat ya, sesuatu hal yang sifatnya adalah sementara. Karena dasar bahwa komitmen itu nggak ada. Jadi jangan terlalu senang dulu kalau dia kasih sesuatu sama kamu atau kasih momen apa yang membuat kamu itu rasa berbunga-bunga, wah. Jangan terlalu senang dulu. Karena ini sifatnya adalah sementara. Ini kartu Three of Cup, ini kartu Three of Swords. 3 itu secara interpretasi dasar kartu tarot adalah sifatnya implementasi, penciptaan dan juga kreasi. Jadi sahabat kebahagiaan itu harus tahu bahwa dia menciptakan suasana seperti ini apakah bisa konsisten atau enggak. Sedangkan pergerakan dari semesta di sini mengatakan bahwa ini nggak tahan lama loh. Jadi kamu jangan terlalu seneng. Apa yang dia kasih sama kamu, apa yang dia berikan sama kamu, jangan terlalu seneng. Terlalu seneng, terlalu bangga, vibrasinya itu ada di level force. Cek di tabelnya Kevin, level vibrasi energi emosional di Instagram, atau mungkin juga kalian sudah screenshot di situ ya. Dia akan membuat suasana hati kamu itu senang, tapi sifatnya sementara dan muncul rasa bangga. Bangga itu vibrasinya sekitar 175 skala Hawking. Dan bentuk emosionalnya ini terkadang bisa membuat sahabat kebahagiaan itu merendah. Atau dia mungkin bisa merendahkan kamu. Ini hati-hati karena ada level force di sini. Walaupun bangga, walaupun happy sama dia, tapi sifatnya sementara. Jangan terlalu happy dulu, jangan terlalu bangga dalam hubungan semacam ini. Oke, tuh kan bener kan sahabat kebahagiaan. Ini kartu tarot. Kadang-kadang tuh apa yang Kevin bacakan dari intuisi, kartunya akan muncul kartu ini. Ternyata bener nih, kalian baca sendiri. Yang hafal ya, yang sudah hafal. The Hangman, laki-laki yang digantungkan. Ya, hubungannya itu memang selalu digantungkan, artinya tidak ada sebuah komitmen. Balik lagi, kalau hubungan gak ada komitmen, apa yang dibawa? Semuanya itu gak akan pernah ngerasain kestabilan dalam bentuk emosional. Walaupun The Hangman ini juga memiliki makna tentang kestabilan ya. Tapi kalau ranah cinta, kisah orang ketiga seperti ini, hubungannya udah gantung gitu doang. Gantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ini adalah hubungan kamu, simbolnya. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Pasti udah muter, udah pusing banget. Pusing banget menghadapi situasi seperti ini. Tapi masih ada cinta. Oke, ingat, jangan ada kata bucin. Atau mungkin juga kamu menganut sekte bucin kepada kisah orang ketiga. Karena sekte bucin di kisah orang ketiga sifatnya adalah sementara. Dan ini rawan banget mendapatkan perasaan Three of Swords, patah hati. Bucin boleh, tapi perlu diingat hubungan sebagai orang ketiga sifatnya adalah sementara ya. Karena Kevin lihat di sini untuk pergerakannya belum ada sebuah komitmen. Lalu apa sih yang ingin dia lakukan sama kamu untuk energi selanjutnya? Wow. Ini kartunya serem banget nih sahabat kebahagiaan. Yang ingin dia lakukan sama kamu, yang toksik, hubungannya toksik, nggak kuat atau apa, ini dia ada yang tiba-tiba ghostingin kamu karena kartunya adalah Death. Hati-hati sahabat kebahagiaan, ketika kalian bersenang-senang di sini sama dia, kamu memberikan sebuah kesenangan sama dia, besoknya dia ngilang, deng. Berabe nggak sih guys? Berabe nggak sih? Oke, Kevin pakai bahasa Betawi lagi, pakai bahasa Bekasi lagi. Ini berabe banget loh sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat ya di kartu Death di sini, udah ngasih kamu momen seneng-seneng, pertemuan atau apa, tiba-tiba besoknya dia hilang, off. Ada apa dengan kamu di sini? Lalu muncul lagi. Ini adalah kisah orang ketiga. Karena apa? Ada waktu yang dibatasi sama dia, jadi nggak bisa
sepenuhnya bisa diberikan sama kamu. Dan date-nya di sini perlu diingat ya sahabat kebahagiaan, date itu adalah ketika kamu sudah tahu hubungannya ini toksik, bahwa kamu memang disarankan untuk date atau mengakhiri. Namun ketika sahabat kebahagiaan merasakan sebuah koneksi jiwa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, date-nya di sini juga bisa mengindikasi bahwa akan ada sebuah transformasi dalam hubungan kamu. Transformasinya adalah koneksi jiwa kamu semakin kuat banget, koneksi jiwa kamu semakin kuat, dan ada sisi gairah yang dipicu bahwa aku akan melahirkan sebuah kekuatan cinta baru terhadap hubungan seperti ini. Cinta barunya adalah bagaimana kamu menciptakan sebuah momen untuk selalu bersama dengan diri dia. Dan kemungkinan untuk bisa mentransformasikan perasaan kamu ke dalam koneksi jiwa yang lebih dalam ini, Kevin lihat memang sebagian dari sahabat kebahagiaan yang ada sisi pencerahan dalam hidup, kesadaran diri, cintanya aku tahu kayak gini, aku nggak bisa menuntut apapun, ya udah aku nikmatin aja di situ, aku enjoy di sini aja, yang penting koneksi jiwaku baik-baik saja, tidak ada afirmasi negatif dari hubungan ini. Ini justru meningkatkan frekuensi sahabat kebahagiaan agar lebih bisa ngerasain koneksinya jiwa ini sebagai soul partner yang kuat. Tapi kamu nggak akan pernah nuntut apapun dan dia nggak akan pernah nuntut apapun. Energinya cuma hanya mensupport, jadi dia masih tetap bergerak beriringan bersama, nggak menuntut apapun, tapi kalian selaras. Karena apa? Kalian udah berkomitmen. Oke, komitmennya kita di sini sebagai soul partner aja, jadi itu selaras. Kalau ada yang koneksinya adalah soul partner, ini akan terus jalan. Dia belok kemana ini akan ngikutin. Nggak ada ke distract apapun, karena kalian sadar dan tahu, ya aku cukup sebagai soul partner kamu, aku nggak meminta lebih, dia juga nggak meminta lebih, selagi kita saling support, nikmatin aja. Tapi perlu diingat, jangan terlalu bangga, karena di sini yang akan dia lakukan adalah ketika lagi happy banget, lagi bangga banget sama kamu, tiba-tiba hilang, berabe. Mungkin nanti Kevin pakai bahasa Makassar atau bahasa lain ya, biar menambah kosakata. Karena bahasa Indonesia di Nusantara itu bahasanya itu bagus banget loh, bagus banget, enak dipelajari. Cuma bahasa Sunda doang yang susah. Oke, terkait itu semua sahabat kebahagiaan, ada zodiak apa saja sih yang hadir di pembacaan Kevin? Kita bedah bersama-sama. Dat ini masuk ke energinya Scorpio, lalu The Hangman masuk ke energinya Pisces, lalu ada kartu Three of Cups, ini masuk ke energinya Cancer, Three of Wands masuk ke energinya Aries, Seven of Wands masuk ke energinya Leo hadir di sini. Ada Taurus di kartu Six of Pentacles, Libra juga hati-hati nih Libra. Hai Libra, untuk kamu atau dia yang berzodiak Libra, kekecewaan mudah didapatkan di minggu-minggu ini. Lalu ada kartu Knight of Cup ya. Untuk energi kartu Knight of Cup ini paling banyak itu adalah Pisces ya, yang berhadapan dengan Pisces atau kamu yang berzodiak Pisces. Ini muncul paling banyak nih, Pisces peran utamanya. Gemini hadir di sini di kartu Eight of Swords dan juga sama Ten of Swords, ini juga masuk ke energinya Gemini. Hai para Gemini dan Pisces, ini muncul banyak. Lalu ada kartu Two of Cups, ini adalah energinya Cancer. Ada kartu King of Pentacles, ini masuk ke energinya Taurus. Dan Five of Swords, ini adalah energinya Aquarius. Beberapa zodiak di sini kuat banget untuk tema pembacaan kita kali ini ya, sahabat kebahagiaan. Lalu kita cek untuk inisial nama. Untuk inisial namanya, dan buat kalian yang zodiaknya tidak ada, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Ambil dari point of view-nya saja ya. Karena Kevin nggak mau kalian itu hanya terpaku kepada zodiakku apa, zodiaknya dia apa, ada nggak. Justru kalian harus ambil dari point of view-nya. Karena kemungkinan tersebut bisa terjadi di dalam diri kamu, meskipun zodiaknya nggak muncul ya. Atau inisial namanya nggak muncul. Cek inisial nama, ada huruf M, ada huruf L, ada huruf E, ada huruf H, meleleh ya. Ada huruf T, ada huruf X, ada huruf B, ada huruf V. Selanjutnya di sini ada huruf Q, ada huruf S, ada huruf A, dan yang terakhir di sini ada huruf Z. Ini beberapa inisial nama yang namanya terbaca untuk tema kita hari ini.
Dan mungkin seperti itu aja sahabat kebahagiaan untuk pembacaan Kevin. Kevin mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di dalam hati kalian. Maksud Kevin adalah untuk menghibur kalian. Walaupun bacanya seperti apa, tentunya kita harus tetap bahagia ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin tahu kalian adalah sahabat kebahagiaan. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Kevin hanya melayani personal reading saja di WhatsApp ya. Kalau kalian sudah tahu nomor WhatsApp-nya Kevin. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Matai Masio.